Bisa gitu. Karena ya Bu, kalau buka laptop yang kerjaan itu untuk penghasilan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibu sehat Bu? Sehat, walaupun padat kegiatan tetap masih sehat. Oh, Bu Eli ini sudah di penghujung PGP ya. Ini adalah pendampingan individu terakhir, yaitu pendampingan individu ke anak. Temanya yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Kemudian untuk fokus pendampingannya yaitu pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 derajat. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Kemudian diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Yang ketiga adalah penilaian pemetaan aset. Dan yang keempat adalah persiapan panen hasil belajar. Jadi kita ada 4 fokus pendampingan. Nah, dari yang pertama biasa dulu pencapaian 1 bulan terakhir ini apa aja Bu? Baik Bu Dewi, untuk pencapaian 1 bulan ini proses yang maksudnya dulu jadi sudah banyak yang saya capai karena ini juga di penghujung pendidikan ya. Jadi alhamdulillah saya sudah melampaui keseluruhan modul dengan alur merdekanya. Jadi memang sangat membantu sih dalam saya sendiri menyelesaikan modul-modul yang ada di LMS. Kemudian saya juga kalau yang saya rasakan itu lebih kemarin ketika saya praktik coaching dengan Bu April itu saya lebih enjoy ketika masih dalam mempelajari modul gitu. Jadi enggak kalau dulu kan kayaknya straight terus harus nulis skenario banget. Kalau ini saya justru sudah diri saya itu kompetensi seperti menggali pertanyaan yang bermakna itu saya sudah mulai menemukan alurnya seperti itu. Kemudian juga untuk presence itu juga ya meskipun belum sempurna tapi saya mencoba untuk bisa present dan menurut saya sudah di level kalau di skala itu yang mungkin sudah di 7 sampai 8 gitu, yang terkait dengan proses coaching. Kemudian juga kemarin ada perubahan Bu terkait dengan pola pikir ya tentang aset ya. Selama ini kan mungkin persepsi saya hampir sama dengan seluruh kebanyakan orang terkait dengan aset itu mesti arahnya ke sapras gitu ya, seperti itu. Dan memang ya saya sendiri sering mengeluh gitu, mau program ini dananya mepet, nggak ada sapras gitu. Tapi kemarin ketika membedah di modul 3.2 itu ternyata memang justru aset yang paling utama dan paling mudah dan murah untuk dimanfaatkan itu adalah diri kita sendiri dan anak-anak seperti itu. Jadi ada perubahan pola pikir seperti saya yang ke depan akan saya maksimalkan untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian saya juga kemarin ketika membaca di eksplorasi atau forum diskusi di eksplorasi konsep itu juga lalu kok banyak ide yang menarik gitu yang ditampilkan oleh teman-teman gitu. Nah dari situ saya juga akhirnya muncul ide-ide yang akan nanti saya implementasikan di kelas seperti kemarin yang saya tuangkan dalam kanvas baca seperti itu. Juga kemarin juga akhirnya jadi memunculkan ide cemerlang untuk pelaksanaan program dengan kurikuler untuk kelimanya gitu, seperti itu. Itu sih Bu untuk capaian selama 1 bulan terakhir. Dan ya alhamdulillah untuk tugas-tugas yang di LMS itu kurang yang aksi nyata modul 3.3 sudah saya laksanakan dengan disusun laporan saja. Baik, luar biasa. Bu Eli capaiannya udah capaian ini nanti
konsisten walaupun di PGP ini udah selesai gitu ya, justru malah menjadi semakin bertumbuh kembang gitu dan mengimbas ke rekan-rekan gitu. Oke, berkaitan dengan penyebaran angket feedback 316 sudah ya? Sudah. Sudah Semua. Sudah di itu di Belum karena baru mulai ini semua. Soalnya nanti setelah ini langsung saya. baru apa nih, dibuat materinya ya. Jadi program selanjutnya itu di PI 2 dengan PI yang ke-6 itu seperti yang Pak Matur dulu itu loh, sudah seberapa itu progresnya? Belum ya, belum dibuat itu ya. Belum, nanti mungkin before after tuh ada. Jadi dibandingkan gitu antara yang kan masih ada kan data yang dulu itu. Saya belum cek semua itu nilainya apa terus umpan balik. Sekilas. Nah, kalau berdasarkan ini sudah dibaca tadi. Ini ya sekilas sih Bu, yang tak lihat berikutnya gitu, terus umpan baliknya juga sudah sekilas. Ini kita mulai dari kepala sekolah dulu. Kalau menurut kepala sekolah apa yang perlu ditingkatkan Untuk siapa? pembahasan ke rekan-rekan sejawat, terutama mungkin model pembelajaran yang saya bawakan gitu. Jadi kalau bisa itu untuk bisa diterapkan di semua kelas. Itu sih kalau yang saya baca dari Pak Mul untuk yang perlu saya tingkatkan. Berarti lebih ke kompetensi pedagogisnya, pedagogisnya. Ini nanti tak balik apa Ibu? Kalau dari rekan guru ya sama sih Bu, rata-rata kalau saya baca itu komennya bodoh. Untuk lebih Berarti kalau gitu kesimpulannya apa nih? Kalau mengambil sama nih kesimpulannya apa? lebih banyak untuk mengimbaskan terkait dengan materi maupun praktik baik yang sudah saya lakukan selama PGP. Berarti secara implisit apa maksudnya? Mereka tertarik kan? Tertarik dengan program-program. Ternyata bagus juga ya. Nah, gitu. Saya perlu baca nilainya ya Bu. Beneran apa gimana gitu. Semoga memang melihatnya seperti itu yang terlihat di saya gitu. Ini sebagian beda sama yang di Bisa mengamati melihat ini. Kalau dengan anak gimana? sejauh ini sih pernah ya Bu sama eksplisit anak itu ada yang bilang Bu Eli itu sekarang beda gitu. Dulu kelas 10 itu waktu ini masuk kelompok ya pasti itu udah kemana-mana. Iya, tapi kalau saya mungkin anak suka ini sih kalau saya menggunakan media pembelajaran yang memang jenisnya IT itu anak-anak semua gitu. Ya kayak kemarin yang pas
profesi guru penggerak yang apa nih? Mungkin pada sisi kompetensi ini ya Bu ya, bagaimana di guru penggeraknya ya Bu ya, Di guru penggerak. untuk mengembangkan diri dan orang lain sih Bu. Karena itu menurut saya yang paling sulit. Karena kalau diri sendiri aja sulit banget untuk ditaklukkan gitu. Apalagi harus mengelola, kalau di SMA sekolah itu berarti ada 64 kepala untuk yang dikembangkan. Itu yang menurut saya memang challenge-nya paling besar itu di situ. Kalau yang kepemimpinan pembelajaran, manajemen sekolah, kemudian ada pengembangan sekolah itu kan lebih ke paper base ya. Jadi enggak ya meskipun nanti tetap akan berhubungan dengan banyak orang, tapi kalau ke pengembangan orang lain itu kan ya kalau mau gitu, kalau enggak kan ya udah kan kita mentok Bu itu. Nah, itu yang paling menurut saya challenge-nya paling besar di situ. Kalau untuk diri sendiri ya alhamdulillah dan jujur ya Bu, saya tuh sebenarnya dari dulu di apa ya diperintah lah sama kepala sekolah sebelum Pak Mul, malah dulu suruh dari angkatan 6 Bu saya itu. Saya tuh cuma ya udah daftar tok nggak salah lanjutkan. Nah, itu mungkin untuk yang diri sendiri karena saya menyukai hal yang baru juga, jadi mungkin meskipun ada tantangan tapi tidak sebesar tantangan ketika harus mengembangkan orang lain itu loh Bu yang ya karena kalau nggak butuh ya ngapain juga itu. Iya, soalnya kita sudah dewasa jadi berdasarkan kebutuhan aja. Bisa maksud juga harus ini gitu. Tapi kan butuh apa ini untuk belajar itu salah satunya untuk teman-teman dan semuanya itu membutuhkan ini. Iya, dan kemarin sih ya itu Bu nemu solusinya salah satu dengan mobil. Kan mau nggak mau terus mereka ya oke lah gitu, dari misal ada pengimbasan materi atau praktik kan mereka mau siapa gitu. Itu sih Bu. Oke, baik, lanjutkan aja ini nanti yang lain-lain diisi sendiri aja ya, misalnya sudah tidak perlu penggalian lebih dalam. Sekarang kita lihat pada perubahan dalam pembelajaran. Setelah panjenengan mengikuti 6 bulan pendidikan guru penggerak ini, perubahan apa yang panjenengan rasakan yang berkaitan dengan kompetensi panjenengan sebagai guru, yaitu kompetensi pribadi, pedagogik, sosial, maupun emosional? Yang jelas signifikan ya Bu ya. Kalau masalah untuk dari kelima kompetensi guru itu yang paling signifikan itu pada sosial emosional ya Bu ya, karena ya karena gimana ya Bu, saya kan dulu bukan apologi tapi ya itulah, jadi ketika memang pembelajaran saya itu ya benar-benar apa ya menohok saya sih gitu. Oh ya ternyata memang anak-anak itu juga harus disentuh dari sisi emosional, karena kalau sama ini kan karena saya guru matematika kan lebih ngejar setoran ya Bu ya, besok harus untuk ujian, kalau dulu masih ada UN, kemudian ini juga ada AKM, itu kan lebih ke apa ya stressingnya itu kan anak menguasai bagaimana menyelesaikan itu gitu. Nah kalau sekarang sih kalau dari sisi kompetensi pedagogis itu jelas perubahannya sangat banyak ya Bu, karena banyak yang saya dapatkan di PGP ini. Saya bisa melihat teman-teman seperti apa, kemudian sharing juga ternyata banyak hal yang yang bisa saya adopsi seperti itu. Nah, kalau dari sisi profesional saya sebagai guru itu juga sangat menunjang untuk PGP ini, dan peningkatannya juga menurut saya sangat banyak, karena mau nggak mau kan harus inovasi dulu Bu kan, kalau di peran guru kan harus inovatif gitu kan, jadi mau nggak mau mikir banget gitu. Besok kalau dulu sih enggak ya Bu, santai ya, karena masuk cuma bawa tas, isinya buku, absen, dan nanti ngasihnya ya udah. Kalau ini kan jadi mikir terus Bu, besok apalagi ketika anak-anak itu ngasih feedbacknya itu seneng, itu kan jadi saya tambah semangat gitu Bu, seneng nggak bosen, nggak ngantuk gitu, enjoy gitu, pokoknya jadi mudah memahami karena modelnya asik kayak gitu. Itu jadi
saya mau nggak mau, iya saya nggak mau terus saya harus berpikir keras apa namanya besok saya harus menyajikan apalagi nih buat anak-anak gitu. Browsing apa namanya browsing di YouTube gimana bikin RKPD yang interaktif gitu. Kemudian juga mulai ketika aku April habis diklat itu aku sosok tutorial ya untuk kelas pet gitu. Hanya aku masuk mau apa namanya di statistika besok aku mau pakai itu gitu. Jadi apa ya membuat saya tuh berpikir terus gitu loh Bu. Jadi mudah-mudahan itu yang diharapkan, semangat yang menggebu-gebu itu terus menyala sampai kapanpun gitu, walaupun di PGP 9 ini udah usai gitu ya. Jadi harus dipertahankan, kalau bisa malah semakin dikuatkan gitu, sehingga betul-betul apa ya itu menjadi karakternya kita gitu kan. Karakter kita itu yang begini ini, jadi setiap pembelajaran kita selalu menyiapkan anak-anak berperan aktif kan gitu ya, sehingga itu menjadi ikonnya kita gitu ya, karena sudah mendarah daging gitu. Awalnya memang ya memenuhi jam pembelajaran, mengejar target pembelajaran kan gitu. Kalau sekarang kan sudah ada perubahan nih gitu dalam pikiran kita itu, oh ternyata kita belajar sama anak-anak itu gak semata-mata menyelesaikan itu gitu ya. Baik, Bu Eli, kemudian apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini Bu Eli merasa puas gitu? Banyak inovasi, itu yang saya rasakan. Terus banyak ide yang apa namanya yang muncul di kepala saya dan itu bisa saya realisasikan, itu bisa sangat memuaskan. Terus saya merasa bermanfaat untuk sekolah. Itu Bu yang saya betul-betul paling apa ya, saya merasa puas ketika saya sudah bisa memberikan manfaat untuk sekolah. Contohnya ketika ada program-program baru dari pemerintah kan, karena itu informasi kan sudah biasa ya Bu di kita. Jadi saya bisa hadir di tengah problematika mungkin yang dialami oleh Bapak Ibu. Mungkin kan bagi Bapak Ibu yang lain atau mungkin yang sudah sepuh-sepuh itu kan ini apa lagi sih apa lagi. Nah itu ketika saya bisa memberikan alternatif solusi dan ketika solusi saya diaplikasikan, diimplementasikan, saya bisa membantu itu bagi saya yang paling memuaskan sih Bu gitu. Jadi mungkin yang selama ini belum pernah dilakukan di sekolah akhirnya dilakukan seperti itu, dan saya bisa mempenetrasi untuk program-program itu di program sekolah. Itu yang menurut saya paling memuaskan Bu, dan di kelas Bu teman-teman. Jadi saya merasakan iya atmosfernya lebih dekat gitu ya, anak-anak juga merasakan ada perubahan gitu ya. Dan ini sih Bu merubah cara pandang saya sih Bu. Saya pernah ini ngobrol sama itu menyaksikan begitu terus karena kebetulan di Jawa Barat ada anak yang agak spesial itu, saya juga jadi anak dulu kan saya fokusnya di ini anak itu salah gitu. Kalau sekarang saya jadi saya diskusi menggali akar masalahnya apa gitu. Enaknya untuk teman-teman itu harusnya gimana ya Pak. Jadi itu sekarang saya jadi kayak yang pernah Bu bilang ya, nanti ngobrol sama orang pun nanti kayaknya coaching gitu ya. Seperti itu dan itu memang benar-benar merubah cara pandang saya kepada anak. Baik, jadi sangat maksam gitu ya selama 6 bulan walaupun ya ada dinamikanya, pasti itu ada dinamikanya perjuangan yang luar biasa, tapi kan memang itu seninya gitu. Kemudian yang membuat selama 6 bulan itu yang menantang buat panjenengan itu apa? Time management itu buat sangat jalan, terutama mulai 2 bulan ini, mulai kemarin Bu ketika habis break itu sampai ini itu saya merasa banget itu di time management gitu. Jadi apa namanya ya karena kebetulan saya jadi ketua tim untuk pengembangan jurusan baru dan banyak proyek program kurikulum juga sedang disebut. Jadi benar-benar rasanya itu aduh ya ampun gitu ya, saya harus ini waktunya mau ambil mana lagi gitu. Itu yang itu sih Bu, jadi sisi manajemen ini bisa dijalani semua kan? Iya.
selesai. Tapi selesainya pendidikan ini diharapkan semangatnya masih tetap seperti waktu pendidikan ya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan itu ditularkan ke rekan-rekan. Kemudian saya yakin sih Bu Eli punya power untuk situ gitu. Kemudian ya itu tadi yang kemudian justru ini karena merubah image Bu Eli yang dulu kayak yang sekarang itu sudah Bu Eli itu sekarang sudah menyenangkan gitu loh. Matematika itu bukan satu pelajaran yang menakutkan gitu, karena diramu sedemikian rupa sehingga materi yang sulit pun itu menjadi lebih mudah gitu ya. Baik, Bu Eli, mudah-mudahan ini capaian-capaian panjenengan ini nanti tetap konsisten ya, dipertahankan, bahkan bisa melejit gitu ya, jadi semakin bertambah gitulah, dan penulisan rekan-rekan juga. Selanjutnya berkaitan dengan pemetaan aset. Ini sih sebenarnya karena kalau sekolah itu kemarin buka bayaran juga tidak ini, tapi kamu tetap saya tanyakan. Aktor yang terlibat siapa saja Bu? Kalau kemarin dari komite, perwakilan orang tua, perwakilan siswa, dan kemarin OSIS, karena anak-anak DA itu sedang sibuk untuk penyiapan Jabinsat. Kemudian akhirnya tadinya kan mau lima OSIS, 5 DA. Akhirnya kemudian OSIS semua, kemudian kepala sekolah juga sibuk, dan guru sama teknik. Kemudian bagaimana proses panjang dalam mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah Panjenengan? Kemudian sumber dayanya apa saja? Kemarin itu kami dengan model diskusi pertemuan ya Bu ya, tapi terlebih dahulu memang kami paparkan dulu untuk terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan model atau aset gitu, karena ya hampir semua rata-rata persepsinya itu sama Bu, aset itu ya mesti uang sarpras gitu. Nah kemudian dari situ kami waktu itu mendampingi atau memancing peserta untuk melakukan diskusi, menyampaikan kira-kira aset dari ketujuh aset itu apa saja yang ada di sekolah, baik di luar atau di dalam gitu sih. Dan kemarin untuk peran masing-masing juga sudah kami sampaikan ke audiens seperti itu. Dan untuk tujuh asetnya alhamdulillah kalau di SMK sekolah ketujuhnya ada semua, meskipun dari sisi proporsi tetap pasti ada salah satu yang lebih banyak ikut. Iya, baik. Selanjutnya berkaitan dengan identifikasi pemetaan, apakah ada kendala di situ? Nah kemarin itu sebenarnya konsepnya itu untuk diskusi pemetaan aset itu ini kayak pas visi itu loh Bu. Jadi ada ada perwakilan guru. Nah kemarin kan memang misalnya untuk guru itu nanti yang pembina kan 2 orang. Terus nanti kami untuk masing-masing jurusan 1 orang 1 orang. Terus sama perwakilan dari manajemen sekolah dan guru umum. Nah setelah kita konsultasikan ke Pak Mul, ya diminta untuk di-split jadi 2 gitu. Yang batch pertama itu nanti yang komite paling murid sama anak-anak gitu. Kemudian nanti yang Bapak Ibu guru itu nggak usah perwakilan, tapi semua aja langsung gitu. Nah cuman akhirnya terus ya jadi kan kayak nggak maksimal ya Bu, karena kalau yang di depan itu kan biasanya yang manajemen sekolah itu duduknya di depan semua, yang guru-guru yang di belakang. Nah itu jadi mungkin dari sisi pengelolaan formnya kan jadi nggak maksimal ya Bu. Kalau pas pernikahan itu kan semua mendengarkan dengan seksama, kemudian bisa bisa diskusinya itu bisa jalan. Nah itu sih kemarin yang responnya aktif itu ya yang depan-depan gitu. Iya. Seperti itu. Jadi tantangannya itu ya kita dari katanya biar tahu semua gitu. Apa kan ini sudah satu juga pembahasannya. Artinya yang tadi pemikiran tentang aset itu hanya berupa uang dan benda yang berupa sarana
berubah face-nya. Iya, iya. Kalau lanjut perasaan adalah presentasi sampai pertimbangannya apa dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya gimana ya? Kalau saya sih dalam menentukan misalnya kan ada 7 nih yang pokoknya. Nah, misalnya gini, kayak sapras nih kaitannya dengan ada nih sapras, tapi ini kok nggak maksimal nih, gimana nih cara memaksimalkannya kan itu. Itu kan salah satu bentuk pertimbangan untuk mengidentifikasikan sumber daya sekolah. Ada, tapi ini belum berdaya gitu loh. mungkin pada assessment need ya Bu ya, atau apa namanya asesmen kebutuhan dari setiap program yang akan dijalankan Bu. Jadi misalnya kalau seperti kemarin ini aja Bu yang gantungan ini lukisan ini kan sebenarnya bukan gantungan lukisan Bu. Ini kan sebenarnya standing banner gitu Bu. Nah kemarin kan hasil anak-anak ketika P5 dan salah satu produknya kan memang seni rupa. Nah ini kan memang niatnya kan mau diekspor. Nah cuman kan agak ada anggaran untuk membeli itulah Bu yang apa ya, yang kayak di pameran lukisan ya gitu. Akhirnya ini ada tapi belum dimanfaatkan gitu. Terus akhirnya speak sama guru seni budaya, seni rupa sama satgas. Kalau ini tak pakai di mana gitu? Oke nggak apa-apa ya udah akhirnya ini dipakai. Tapi kalau menurut saya lebih pada karena nggak semua, misalnya tidak semua aset itu kan juga bisa dimanfaatkan atau diperlukan untuk program yang berbeda ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya sih dari itu sih Bu, apa ya istilahnya asesmen kebutuhan dari masing-masing program sih menurut saya seperti itu. Baik, dengan kebutuhan, selain kebutuhan juga ada kemanfaatan kayak gitu. Manfaatnya sudah maksimal belum? Sudah ada barang ya, tapi kok belum manfaat? Kok manfaatnya belum banyak? Kenapa? Jadi pertimbangannya ya asas manfaat dan asas kebutuhan. Apakah ada lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum panjenengan temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Adakah sumber daya lain yang belum ditemukan begitu? Sebenarnya sudah ditemukan, cuma belum dimanfaatkan maksimal ya Bu. Ini yang belum ditemukan ya Bu. Kalau untuk semua unsur kayaknya sudah Bu. Kalau melibatkan gender enggak ya? Yang kemarin? Nah, iya. Melibatkan misalnya tokoh PKK. Oh itu belum. Gitu. Cuma kemarin komite aja. Baik, kayaknya kita kalau sudah, karena ini sudah dibahas lebih banyak tadi di Pak Riyadi saya, akan Pak Riyadi lagi. Oke, lanjut aja kalau gitu. Tapi nanti instrumennya diisi semua ya, biar saya ini lebih mudah untuk masukkan ke LMS. Kemudian lanjut persiapan panen hasil belajar. Persiapan panen hasil belajar. Apa yang sudah kalian lakukan di sini? Yang pertama, saya sudah mulai mengumpulkan untuk dokumentasi untuk saya dijadikan portofolio pribadi ya Bu, terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3. Kemudian yang kedua, seperti yang Bu Wiwi kemarin sampaikan, tidak harus membuat media pembelajaran. Sudah mulai nemu ide, cuman ini masih mencari referensi penyempurnaan gimana bikinnya seperti itu. Karena terus terang di kepala itu banyak maunya Bu, cuman saya juga terbatas dalam memahami apa ya, pembuatan apa yang itu bahasa pemrograman atau yang itu saya masih lola gitu Bu. Jadi tapi sudah terpikir saya akan membuat apa namanya kalau bisa 2 ya, video sama yang tadi yang interaktif gitu. Rencananya itu. Oke. Kemudian
sosialisasikan ke warga sekolah? Oh itu rencananya besok setelah ini sih Bu, setelah apa namanya, karena anak-anak itu nanti kebetulan akan saya implementasikan di materi besok untuk kelas 11. Ini sudah selesai materi peluang, dan itu rencananya besok setelah selesai PSAJ nanti baru saya akan sosialisasikan. Tapi aksinya tadi ada Bu. Akhirnya sudah. Nah itu nanti yang program berdampak itu nanti di itu ya, kepala saya itu kan dicoba jadi 9 slide ukuran A3, karena itu nanti yang akan diajang. Itu apa? Itu ada ketentuannya nggak sih Bu? Isinya slide-nya apa, slide 1 apa, slide 2 apa? Ya, untuk program berdampak kan ada ketentuannya. Misalnya program sekolah dicetak di ukuran A3. Oh ya kemarin itu ya Bu ya. Kemudian panjenengan diminta untuk membuat foto atau poster berkaitan dengan aksi nyata yang paling baik, yang paling berkesan gitu ya. Ini itu nanti akan digunakan berbagi di dalam loka loka yang dari pertama, loka 7 yang dari pertama itu sesama teman. Jadi nanti presentasikan dengan teman-temannya itu programnya itu nanti itu dicetak bisa ukuran itu dan itu bisa atau mungkin foto atau poster gitu. Mungkin nggak sih Bu yang revisi kemarin kanvas kerjanya itu, maksudnya saya kan ada 2 sebenarnya ya yang ingin saya implementasikan itu di 2 kelas rencananya Bu. Yang satu pakai kenduri papau, yang satu itu nanti berkat canting gitu loh Bu. Rencananya sih 2 itu nanti ya saya tak pilih antara 2 itu sih, atau harus satu, atau harus yang kemarin sesuai kanvas kerjanya itu. Ya, yang itu maksudnya yang itu kan yang sudah menjadi pilihan itu. Misalnya sekarang berubah ya nggak apa-apa. Oh, apa ya Bu? Nggak apa-apa. Oh, Misalnya berubah nggak apa-apa. Kan itu nanti disampaikan pada saat ini loka 7 yang di hari pertama itu kan. Besok berarti pada waktu kalau panjenengan mau berubah, ya itu diganti. Karena itu ya, loka 6 itu panjenengan diminta untuk mempresentasikan kan. Makanya diminta untuk bawa laptop itu. Itu juga kaitannya nanti sama ini sih Bu, jadi isi piringku itu loh Bu, rencananya itu sih. Ya nanti silahkan nanti ini ditimbang-timbang mana yang menurut panjenengan berdampak paling baik gitu, berdampak paling luas dan unik gitu ya, sehingga siapapun yang ini membaca gitu terkesan gitu. Nah kemudian yang itu kan sudah tak sampaikan ya. Kemudian kita perlu ketemu lewat dunia maya aja, persiapan untuk panen ya, persiapan untuk panen ya, itu aja dulu yang bisa tak sampaikan. Terima kasih Bu Eli, kita akhiri. Apakah ada yang perlu disampaikan? Karena ini adalah PI yang terakhir gitu ya, silakan Bu Eli menyampaikan sesuatu berkaitan dengan PGP, berkaitan dengan pendampingan gitu. Pertama terima kasih Bu atas kesabarannya mendampingi saya pribadi selama hampir 9 bulan dengan segala apa ya Bu, mungkin saya kadang nyeleneh atau yang mungkin hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Lisa, mohon maaf. Dan terima kasih Bu Wiwi itu sudah memberikan banyak apa ya Bu, perspektif baru untuk saya. Nah terus terang ya Bu, kemarin saya ketika coach itu saya itu Bu itu kemarin pas coaching saya kayaknya gini dan gitu, itu ya itu memberikan ide banyak Bu untuk saya. Jadi referensi langsung untuk saya dalam
proses coaching terus terang Bu. Jadi kemarin tuh Bu itu apa ya, kayaknya apa ya, caranya gimana, nah itu benar-benar saya amati dan saya tiru Bu, seperti itu. Terima kasih sudah memberikan referensi yang nyata untuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau untuk PGP sih semoga saya sih berharapnya semua jadi CGP. Karena emang menurut saya itu bagus ya Bu, dan ini kan emang ya rohnya di kurikulum Merdeka ya emang harusnya begini gitu. Jadi kalau semuanya ikut PGP itu kan saya yakin nanti implementasi kurikulumnya itu akan jauh lebih mudah loh. Tantangannya ada tapi akan lebih mudah untuk ditemukan solusinya seperti itu. Ya karena nanti sudah sepemahaman kan Iya. di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka itu. Sekarang kan masih parsial gitu ya, sehingga masih ada yang dengan tersenyum agak tersungging gimana gitu, tanda kutip gitu kalau berbicara tentang kurikulum Merdeka gitu ya. Terlepas dari kekurangannya kan tetap juga masih ada sisi baiknya. Dan ya pesannya saya yaitu tadi semangat panjenengan tetap harus dijaga konsistennya itu ya, untuk selalu belajar, untuk selalu berpraktek baik, berbagi praktek baik dengan teman-teman, apa ya, berkolaborasi, kemudian mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Itu tidak terhenti di saat di PGP gitu. Justru nanti setelah panjenengan jadi GP itu justru lebih ini gitu, lebih dibudayakan ya, lebih ditanamkan lagi hal-hal yang seperti itu. Dan kita memandang satu masalah itu bukan semata-mata masalah, tapi masalah itu merupakan satu aset yang mana ini menjadikan tantangan kita untuk selalu apa itu menjadi lebih baik gitu ya. Intinya kan di situ. Jadi kita berpikirnya sekarang sudah berpikir berbasis aset gitu, bukan berpikir berbasis masalah. Nanti nggak kelar-kelar gitu kalau kita. Jadi masalah itu kita jadikan merupakan aset, sehingga nanti kita memiliki daya lenting dan daya juang yang tinggi gitu ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Insya Allah sudah, dan semoga sih nanti ada follow up-nya setelah PGP selesai ya Bu. Jadi saya rasa kan juga untuk menjaga semangat itu kalau ada lingkungan yang mendukung, dan menurut saya apa ya, ketika saya ketemu dengan circle teman-teman sesama CGP itu juga itu kontribusi ke saya juga tinggi Bu, seperti itu. Iya, karena satu frekuensi. Iya. Nanti ada ini, ada komunitas grup penggerak angkatan 9 kayak gitu. Biasanya nanti kemudian ada diskusi-diskusi gitu. Mudah-mudahan itu masih tetap berjalan begitu. Soalnya kalau sudah PP itu nanti sudah apa ya, sudah menyingkir gitu. Sudah menyingkir gitu. Kalau menyingkir dan tersingkir gitu. Karena kita hanya sebagai bagian dari aktor gitu. Kalau pelakunya kan di CGP-nya itu. Ya itu Cengeli, terima kasih kebersamaannya. Kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya nanti kita membicarakan berkaitan dengan panen karya ya. Panen karya itu nanti kita perlu apa ini ketemu karena kita tanggal 24-25 itu sudah loka 7 yang mana, kalau loka 6 nya kan tanggal 6 menjelang lebaran gitu. Nah kita mendesain seperti apa nanti, kemudian produk-produk atau apa yang akan kita tampilkan di situ ya kalau intinya yang urgent yang kemarin itu media belajar, kemudian program panjenengan, kemudian capaian-capaian panjenengan dalam PGP itu silahkan ditampilkan. Boleh membawa anak-anak untuk misalnya menampilkan karya-karya panjenengan selama PGP itu. Kemudian kita nanti kalau bisa sebelum loka kita sudah ketemu walaupun lewat
Maya minta tolong nanti di kabinet teman-temannya diajak untuk membicarakan berkaitan dengan karya ini. Gitu Cindy. Jadi kita cukupi sekian ya. Mungkin ini lebih singkat dibanding dengan Pak Riyadi, karena tadi yang upak-upak itu kan Pak Riyadi banyak jadi agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kemarin tuh Yuni buka bersama bahas sekarang. Dari yang kita bahas sama Pak Riyadi nangis. Lah ada tuh. Gimana ini? Foto tadi ya Bu? Iya.